A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Kamis kita masih tetap istiqomah melaksanakan kajian Islami, dan pada hari ini sudah hadir di Mushola At-Taqwa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Ibu Khairuna Al-Falah MPD MSY. Beliau akan menyampaikan kajian tentang fikih zakat. Salawat serta salam mari kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya ke jalan yang benar, menuju agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik sekalian yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mendengarkan kajian Islami tentang fikih zakat, tentunya harapan kita semua di sini kita akan mengetahui bagaimana prosedur ataupun cara-cara mengeluarkan zakat, dan mungkin nanti akan juga disampaikan berkaitan dengan sedekah dan sebagainya. Dan melalui kajian ini harapan kita semua kita akan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kami persilakan saja kepada Ibu Ustazah Khairuna Al-Falah MPD MSY untuk dapat menyampaikan kajiannya atau tausiahnya pada kita sekalian di sini. Kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan wa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'aliim. Alhamdulillah, berpagi kita dengan rahmat Allah. Salat kita sampaikan kepada baginda Nabi besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Yang alhamdulillah saya di pagi yang barokah insyaallah ya Bapak Ibu sekalian. Pagi yang barokah ini diberi kesempatan untuk silaturahim ke DKP. Saya terus terang agak khawatir ngisi di DKP. Gitu ya. Takut salah. Kalau salah nanti ditenggelamkan. Kata Bu Sisi begitu ya. Kalau salah nanti ditenggelamin nanti. Yang saya hormati jajaran pimpinan, juga seluruh pegawai ya dari DKP Provinsi Lampung. Hari ini insya Allah kalau tidak ada kita akan membicarakan satu tema, karena memang tema-tema ini biasanya memang agak suka di ujung-ujung ditaruhnya gitu ya, terkait dengan fikih zakat. Sebelumnya saya izin menyampaikan dulu sebelum masuk ke fikih zakat, Bapak Ibu sekalian. Bicara fikih
kita bicara warna-warni, ya. Beda bicara tentang bab tauhid, babnya kalau dalam bahasa ini bab ketuhanan, bab teologi, bab tauhid itu hitam putih, benar salah, gitu ya. Nah, fikih ini wilayahnya warna-warni, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Warna-warni maksudnya gimana? Karena untuk menemukan sebuah kaidah hukum, ya, bicara tentang fikih itu, ini nggak bisa kemudian kita katakan bahwa saya benar, kemudian Anda salah, atau Anda salah, saya benar, gitu ya. Nah, bagi kita orang awam, yang paling utama itu adalah memang melakukan yang kita sebut dengan ijtihad. Ijtihad itu artinya bukan keputusan, ya. Orang suka bilang saya ijtihad dulu mau ngambil keputusan. Enggak, ijtihad itu bukan artinya mana bukan keputusan, tapi ijtihad itu bermakna kesungguhan. Nah, ya. Kesungguhan apa maksudnya? Kesungguhan mengambil keputusan sebuah hukum. Fikih itu begitu. Saya ambil contoh, kenapa saya sampaikan dulu ini di awal? Karena kadang-kadang kalau nggak disampaikan di awal ini suka bikin keributan di masyarakat. Masyarakat kita itu suka ribut masalah fikih. Contoh yang paling anyar biasanya kalau Ramadan itu apa? Sholat tarawih yang pakai 443 dengan yang pakai 2221 gitu ya. Kadang nggak cocok ganti masjid, gitu ya. Iya. Apalagi biasanya yang suka ribut-ribut masalah fikih. Kenapa? Nah, yang saya sebutkan tadi, bagi kita orang awam, idealnya mengambil sebuah keputusan hukum itu dengan ijtihad. Ijtihad itu apa? Kesungguhan. Nah, pagi ini sebenarnya kita dalam tujuan untuk mengambil atau mencari, memutuskan dengan cara sungguh-sungguh. Kayak kemarin belum apa-apa di awal Ramadan kita puasa kapan ya? Hari ini apa besok? Gitu. Ada yang hari ini, ada yang besok, yang hari ini gitu. Nah, kalau nggak dewasa, kadang-kadang tadi gitu, jadi ajang ribut ya. Yang puasa hari ini ribut, yang puasa besok juga punya dalil, masing-masing punya dalil gitu. Akhirnya karena sama-sama punya dalil, kata si yang benar tuh puasanya hari ini gitu. Kata yang satu, enggak, puasa tuh yang benar hari besok gitu. Yang di luar yang nggak puasa, alhamdulillah gitu. Yang hari ini salah, yang besok juga salah. Berarti yang benar yang nggak puasa. Yang benar yang nggak puasa, sudah begitu. Sama, tarawih yang benar yang mana? 443 apa 2221 gitu ya. Atau yang 443 yang benar itu 443, 2221 itu nggak benar gitu. Salah. Gitu juga 221 nggak benar, yang benar 443. Yang di luar masjid yang nggak sholat, alhamdulillah, ya, saya nggak salah, karena nggak sholat. Ya. Nah, karena ini ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, bicara tentang fikih ini bicara warna-warni. Artinya ketika saya nanti menyampaikan kaidah-kaidah hukum, ini nih hukumnya begini nih, ini presentasenya. Ketika kemudian ada pendapat lain yang berbeda, ya, silakan bapak ibu merujuk dengan kesungguhan. Nah, prinsipnya tadi dengan kesungguhan. Karena kalau sungguh-sungguh ijtihad itu kalau benar pahalanya 2, kalau salah pahalanya 1. Jadi nggak ada cerita. Asal sungguh-sungguh mencari tahu ilmunya apa sih. Nah, bicara tentang zakat, Allah menyampaikan tadi ya dalam Quran surat At-Taubah ayat 103, huzmin amwalihim shadaqatan wa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim. Huzmin. Jadi zakat itu Bapak Ibu memang perintahnya huzmin. Apa tuh? Ambil. Bu, ambil tuh maknanya gimana? Bu punya barang, punya HP, terus saya ambil. Sukarela apa paksa? Ibu lagi bawa HP nih, terus HP-nya saya ambil. Sukarela apa paksa?
Ibu nyerahin ke saya, terpaksa apa sekarang? Terpaksa ya? Nah, iya. Karena memang perintahnya husmin amwalihim. Artinya apa? Suka nggak suka kamu, zakat itu harus diambil gitu, harus dikeluarin. Perintahnya ambil, bukan bayar zakat ya, yang mau, yang nggak apa-apa, enggak. Gitu. Karena perintahnya paksa. Sampai kemudian apa? Kalau pemerintahan Islam itu bisa memaksa umat Islam itu untuk mengambil secara paksa zakat itu. Makanya kemudian di pemerintahannya Abu Bakar Siddiq juga kita temukan Abu Bakar itu ketika beliau Rasulullah sudah wafat, ada orang yang segelintir orang yang nggak mau bayar zakat di perang gitu, Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Karena zakat ini bagian dari pilar, ya. Atau kita tahu ini bagian dari rukun. Rukun ini seperti pilar. Pilar itu tiang-tiang utama penyangga. Ini kayak musola, ini punya tiang-tiang penyangga. Kalau nggak punya tiang atau hilang aja satu tiang, apa yang terjadi? Roboh ya, roboh gitu. Gedung mewah-mewah kalau pilarnya satunya roboh, kita roboh semua. Makanya kemudian tegas sekali, sama seperti tegasnya kemudian ketika ada orang nggak sholat, ya, apa hukumnya kalau nggak sholat? Jadi begini Bapak Ibu sekalian, bicara tentang apa efek ketika kita meninggalkan rukun, nah itu secara ini kan ada tingkatan-tingkatannya. Misalnya meninggalkan sesuatu yang wajib dengan meninggalkan sesuatu yang sunnah atau meninggalkan sesuatu yang mubah, jelas dampaknya akan lebih buruk ketika kita meninggalkan sesuatu yang wajib, gitu. Ya. Jadi pernah misalnya gini, Ustazah, saya mah nggak hitung itu zakat, pokoknya saya keluar aja. Dia bilang begitu ya. Pokoknya saya keluar aja. Sedekah saya banyak Ustazah. Saya nggak pikir-pikirkan lagi itu zakat saya berapa. Saya bilang sedekahnya bagus, tapi zakat hitungannya harus jelas. Karena akadnya beda. Ini yang wajib, ini yang sunnah. Jadi kalau ada Bapak Ibu ketitipan harta dari Allah, boleh nggak jor-joran zakatnya? Boleh. Tapi zakat ini harus ditunaikan jelas berapa hitungannya. Makanya kemudian hari ini kita pengen tahu nih, saya ini sebenarnya perlu zakat gak sih gitu ya. Karena kebetulan saya juga sebagai duta zakat Bapak Ibu sekalian dari IZI ya, Inisiatif Zakat Indonesia. Jadi memang sering dipanggil buat hitung-hitung zakat gitu. Para orang-orang yang saya menyebutnya orang-orang kaya ya. Dan kadang-kadang hitung zakat itu penting juga gitu. Pentingnya apa? Bukan karena penting hitungnya gitu. Penting betapa Allah tuh menitipkan ragam banyak harta gitu ya. Itu baru hitung di dunianya udah pening gitu. Mari hitung-hitungan di akhiratnya gitu. Saya pernah hitung, ada salah seorang istri pejabat di Lampung, nggak usah disebutin lah namanya ya. Jadi ketika merincikan hitung zakat itu satu persatu kan, penghasilan sekian. Sebentar Ustazah, yang rupiah total sekian M itu. Saya punya dolar itu. Saya punya uang itu 5 mata uang Pak. Jadi ngitung zakat itu 5 mata uang. Udah selesai semua untuk urusan duit, udah tabungan kelar. Ntar saya ingat dulu. Ada nggak ya? Ada lagi nggak yang diingetin gitu ya. Udah selesai sama duitnya dihitung apa? Kemudian masuk ya, saya bilang kita hitung sekarang mas ya. Bentar Ustazah, saya rekap dulu gitu. Di sini sekian kilo, di sini sekian kilo. Saya bilang itu emas apa cabai? Kita ngitungnya kiloan kan cabai ya di rumah ya gitu. Dia ngitungnya kiloan itu emas gitu. Ini kilo, saya bilang sampai saya mesti cek. Ini benar kilo? Iya ini kilo Ustazah gitu. Dan ngebaca juga. Banyak juga ternyata yang punya emas kilo-kiloan gitu ya. Kita belum pantesan kadang-kadang orang suka selorah gitu kalau misalkan berangkat ke pesta pakai emas berkilo-kilo. Ternyata memang ada yang punya emas berkilo-kilo. Dihitung lagi gitu, Masya Allah. Itu apa lagi Ustaz? Ini Ustazah, zakat pertanian gitu.
Ini gitu lagi di zakat pertanian yang kemarin sekian panennya sekian, nanti ustazah masih ada ustazah, wah itu saya itu judulnya bisa setengah harian gitu begitu ya, karena saking banyak. Jadi alhamdulillah kalau kita ngitung zakatnya masih mudah ya Bu ya. Kenapa hitung zakat masih mudah? Hitung paling dari hasil gajian ya, belum banyak. Tapi alhamdulillah, insyaallah yang sedikit itu barokah. Jadi bicara tentang zakat, kita sudah tahu kaidah hukumnya ya. Aqimus shalah wa atuz zakat. Jadi tunaikan. Dan ini selalu bersanding antara cukup banyak ya ayat-ayat Quran itu yang bersanding antara mengerjakan salat dengan menunaikan zakat. Nah, termasuk ya munyal Islam mu'ala khamsin. Islam itu ditegakkan atas 5 pijakan. Dan salah satunya minta zakat, menunaikan zakat. Apa sih hikmahnya? Kita ke hikmahnya dulu sebelum ke hitung-hitungannya. Yang pertama itu adalah husmin amwalihim shadaqatan tutahhiruhum sebenarnya. Yang paling utama itu tutahhiruhum wa tuzakkihim. Tutahhiruhum itu mensucikan jiwa. Mensucikan jiwa, mensucikan harta. Tujuan mensucikan jiwa. Mensucikan jiwa ini Bapak Ibu bagian dari ciri juga orang yang bertakwa. Akhirnya kalau kita lihat kan ayat tentang puasa itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan akhirnya la'allakum tattaqun. Nah, itu ciri orang bertakwa. Nanti Bapak Ibu boleh buka. Tujuan akhir Ramadan itu adalah mencapai yang disebut dengan takwa. Apa sih ciri orang bertakwa ya? Nanti Bapak Ibu boleh buka di antaranya dibuka di Ali Imran ayat 133 ya sampai 136 ya. Itu Allah menyebutkan. Saya ambilkan yang 134-nya dulu. Bicara tentang ciri takwa itu disebutkan di situ alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Jadi kalau target Ramadan itu ada tujuannya menciptakan orang yang bertakwa, apa ciri takwa yang pertama? Yunfikuna fis sarra wad dharra. Orang yang suka berinfak, ya, menginfakkan, mengeluarkan hartanya fis sarra wad dharra, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Makanya kemudian saatnya memang harus ngeluarin zakat, mau dalam keadaan lapang, gitu ya, ataupun mau dalam keadaan sempit, mau nggak mau ini sudah harus ditunaikan. Kenapa? Karena ini menjadi ciri pertama. Apa sih tanda bahwa kita itu keluar dari Ramadan dalam keadaan bertakwa? Yunfikuna fis sarra wad dharra. Keluar dari Ramadan itu jadi orang yang kalau ngeluarin uang itu, ngeluarin infak itu, ngeluarin zakat, sedekah dan sebagainya itu kata orang mah jor-joran. Entah nggak lapang, lagi lapang keluar, lagi sempit keluar. Ya. Jadi jangan kemudian kita kan kalau infak kalau lagi lapang kan enak ya Bapak Ibu ya. Contoh, habis gajian dapat lagi THR total 10 juta, keluar 100.000, lapang apa sempit? Lapang apa ringan? Ringan atau berat? Ya, penghasilan 10 juta, keluar 100.000, berat apa ringan? Ringan ya, 10.000 keluar 100.000, ringan. Udah akhir bulan, beras habis, minyak habis, mahal bisanya, lauk nggak ada, uang di kantong tinggal 100.000. Datang orang minta-minta ke rumah, ya, bilang lagi pakai drama lagi, belum makan Bu, saya 3 hari. Mau dikasih, ketika ngasihnya
minta uang sih bu gitu ya, belum lagi ini bu, di rumah belum makan segala macam gitu. Ngeluarin 100.000-nya berat atau ringan? Tadi masih ada jatah 10 juta, ngeluarin 100.000 ringan. Uang di kantong tinggal 100.000, dikeluarin 50.000 aja deh separohnya. Berat apa ringan? Berat. Gitu ya. Makanya orang bertakwa yunfikuna fis sarra wad dharra. Ya. Kemudian apa lagi? Wal kazimin. Ya kan? Di satu ayat tadi kita ambil ya. Wal kazimin di situ. Jadi ciri orang bertakwa di Ramadan kelihatan apa? Kazimin. Asal kata juga katanya juga di situ, asal katanya juga adalah kalzama. Orang bertakwa ciri saya ini Ramadan dapat gelar takwa apa enggaknya? Yunfikuna bisarra wa dharra wal kazimin. Kazimin. Kalau dalam teks itu Bapak Ibu disebutnya menahan amarah. Kalau asal katanya kalzama itu asal katanya menelan. Menelan. Bu, saya nanya, kita kalau ngunyah makanan nih, ya, ngunyah makanan, kelihatan nggak kalau lagi ngunyah? Kelihatan ya? Oh dia lagi ngunyah nih. Kalau ibu makan atau minum langsung ditelan, kelihatan nggak? Enggak. Maka maknanya orang bertakwa itu kazama, nggak usah marahnya, tampak marah saja tidak. Nah ini, tampak marah saja tidak. Tuh jadi orang bertakwa. Ya, yang kedua, berat nggak? Berat ya, marah ini saya lagi marah loh, nggak kelihatan ya memang. Nggak ada orang begitu ya. Yang ada semua orang pengen nunjukin dia marah, saya lagi marah gitu. Oh iya. Ya, banyaknya sampai marahnya nggak kelihatan tuh dahsyat itu ya. Itu yang kedua. Bisara wa dharra wal kazimin wal afina linnas. Wal afina linnas. Atau katanya afun. Afun itu memaafkan. Memaafkan kesalahan orang lain. Tapi ada yang lebih berat di situ. Afun itu yang suka kita minta kalau Ramadan 10 hari terakhir. Kata Aisyah kepada Rasulullah, di 10 hari terakhir apa yang harus dilakukan? Maka perbanyaklah membaca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Afun itu menghapus Bapak Ibu. Jadi bukan sekedar memaafkan, tapi sampai menghapus. Suka nggak dengan orang bilang kayak gini? Saya memang memaafkan, tapi tidak mampu melupakan. Nah, sering nggak dengar orang begitu ya? Saya maafin sih, tapi nggak bisa saya lupain. Bahasanya begitu ya. Nah, tapi afun itu sampai bisa menghapus. Berat nggak? Berat. Yang harusnya ini kesalahan nggak mungkin bisa dihapus. Yang ini kesalahannya memaafkan kesalahan orang yang potensinya harusnya nggak kita maafkan, tapi kita maafkan. Nah, itu ya. Jadi sebenarnya husnul amwalihim shadaqatan tutahhiruhum, tujuan mensucikan jiwa, wa tuzakkihim, tazkiyah. Lalu kemudian apa? Jadi itu poin pertamanya, tujuan mensucikan jiwa. Kenapa jiwa yang dibersihkan? Karena yang akan bertemu dengan Allah ini nanti itu jiwa. Manusia itu kan ada dua unsur, ada unsur langit, ada unsur buminya. Unsur langit itu ruh, unsur buminya itu yang kita sebut dengan jasad. Falhamaha fujuraha wa taqwaha, kami berikan pilihan dua jalan kepada dia, fujuraha wa taqwaha, pertarungan antara fujuraha wa taqwaha, kita pilih yang mana? Kita pilih jalan fujur, jalan keburukan atau jalan takwa. Kemampuan kita memilih itu akan kemudian menghasilkan jiwa. Ya. Karena jiwa ini tarik-tarikan, ini jalan fujur atau jalan takwa. Kenapa jiwa? Yang mau Allah panggil itu jiwa, bukan ruh, bukan jasad. Jasad tinggal di bumi, ruh kembali kepada Allah. Jiwa yang akan menghadap Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah.
Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Yang dipanggil Allah wahai jiwa-jiwa yang tenang. Kenapa jiwa yang tenang? Karena tanda bahwa Allah ridho akan hal yang kita lakukan itu tenang. Contoh, di kantor tenang apa enggak? Kalau di kantor tenang, berarti Allah ridho dengan apa yang kita kerjakan di kantor. Di rumah tangga tenang enggak? Banyak tenangnya apa banyak kekacauannya? Banyak tenangnya apa banyak ributnya? Kalau di rumah banyak tenangnya, insya Allah Allah ridho dengan rumah tangga kita. Karena ciri Allah ridho dengan sesuatu, kita dikasih tenang. Jadi jiwa kita yang dipanggil itu tenang. Kemudian yang berikutnya adalah yang disebut dengan dalam hadis riwayat Tabrani, bentengi harta-harta kalian dengan zakat. Jadi tujuan mengeluarkan zakat itu adalah untuk menjaga harta. Banyak yang viral ya. Ada yang kemarin kebakaran pasar, tiba-tiba kios dia sendiri nggak kebakaran. Ada juga. Komplek kebakaran dia sendiri nggak kebakaran. Jadi menjaga harta. Kemudian apa? Wadau mardakum bisadaqah. Sembuhkan orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Bahkan sedekah itu termasuk juga harta, zakat dan sebagainya itu mendahului kita, terhindarnya kita dari bahaya. Yang tadinya mau ketimpa atap gara-gara paginya sodako, yang tadinya mau kecelakaan berangkat ke kantor gara-gara paginya sodako batal, gitu ya. Kenapa? Gitu ya. Zakat, infak, sodako itu mendahului, jadi kayak pengaman, ya, benteng pengaman. Apalagi memperbanyak harta. Jadi matematika kita dengan matematika Allah itu beda. Punya harta 10 dikeluarin 1. Kalau matematika kita tinggal 9. Tapi kalau matematikanya Allah yang 1 ini Allah katakan apa? Allah balas lagi dengan dia layaknya orang-orang yang menafkahkan harta di jalan Allah itu serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Tiap bulir ada 100 biji, Allah lipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki. Nah, berlipat-lipat. Apa kriteria harta zakat? Yang pertama dimiliki secara sempurna. Sempurna itu maksudnya seperti apa? Contoh, Bapak Ibu punya usaha, ya, punya usaha, usahanya barengan. Harus jelas dulu nih mana yang punya Bapak Ibu, mana yang punya orang, ya. Maka yang dizakati itu adalah yang memang betul-betul punya kita. Gak bisa misalkan karena usahanya bareng terus bareng-bareng, gak begitu ya. Kemudian yang kedua, harta yang sifatnya produktif. Tapi ini juga ada perbedaan pendapat. Ada perbedaan pendapat dalam hal apa? Yang pertama, produktif maksudnya apa? Kalau dia rumah, misalnya rumah itu disewakan. Contoh, Bapak Ibu punya beberapa rumah, ya. Tapi ada pendapat lain yang juga mengatakan kalau ada harta yang sifatnya bukan utama. Contoh, ibu punya 2 rumah, 1 rumah ditinggali, 1 rumah kosong. Kalau kosong gimana? Kalau disewain kan ada zakatnya, ya. Kalau kosong gimana? Nah, kalau kosong ini ada 2 pendapat Bapak Ibu. Yang pertama mengatakan dia tidak terkena zakatnya. Ada yang pendapat kedua yang mengatakan dia justru terkena zakatnya. Kenapa? Karena membiarkan aset terbengkalai. Ini ada rumah-rumah kosong, ya. Ada 2 pendapat. Kemudian mencapai nisab, bukan melebihi maksudnya. Mencapai nisab. Batas berapa harusnya zakat dikeluarkan, ya. Nanti kita bicara tentang nisab nanti secara detail. Kemudian melewati haul. Haul itu 1 tahun. 1 tahun yang kita pakai itu adalah 1 tahun Hijriah, bukan Masehi. Jadi hitungannya jelas. Misalnya kalau misalkan ibu mau terhitung 1 Rajab, nanti keluar lagi 1 Rajab 1433, nanti keluar di 1 Rajab 1434, atau 1 Rajab 1434 keluar nanti di 1 Rajab 1435, ya. Jadi sudah sampai haul. Melebihi hajat. Hajatnya di sini apa maksudnya? Hajat kebutuhan dasar, bukan keinginan, ya. Apa kebutuhan dasar itu? Yang pertama berkaitan dengan kebutuhan makan, secukupnya makan. Kemudian apalagi kebutuhan dasar itu? Menutup aurat. Jangan gara-gara bayar zakat ibu nggak tutup aurat. Ya, jadi itu kebutuhan dasar menutup aurat itu, ya.
Itu contoh. Jadi ada harta yang memang melebihi hajat kita, kebutuhan utama. Sampai kemudian nggak bisa makan gara-gara bayar zakat, nggak mungkin, nggak boleh ini hitungannya begitu ya. Kemudian apa? Selamat dari hutang. Wih, saya punya hutang nih, jadi nggak keluar zakat. Belum. Ya jangan senang dulu. Ini hutang jatuh tempo. Ya, kalau semua hutang rata-rata baru punya hutang. Jadi alasan mau bayar zakat, kagak kalau kata orang ya. Nah ini selamat dari hutang yang bagaimana? Hutang yang sudah jatuh tempo, yang memang harus segera ini dibayarkan. Kalau dia tidak dibayarkan maka akan membahayakan, ya, bisa memunculkan sesuatu yang sifatnya mudharah. Nah itu ya. Jadi ini kriteria harta yang zakat. Pada dasarnya sebenarnya kita membicarakan dua, zakat fitrah, ya, zakat diri dengan zakat harta. Nah ini 8 ini ya, golongan orang yang berhak menerima zakat. Jadi ini kriteria juga harus jelas. Kayak anak yatim, nggak ada di sini. Ya, wah saya mau bayar zakat ya ke anak yatim. Nggak ada dengan 8 yang berhak menerima asnaf ini nggak ada anak yatim. Apa yang pertama? Fakir, memang orang yang nggak punya harta. Kecuali kalau anak yatimnya miskin, dia masuk tuh, ya. Jangan karena ngelihat, atau kemudian apa lagi? Saya mau bayar zakat, Bu, di samping rumah saya ada janda, nggak ada tuh, janda nggak ada di situ, Bu ya. Kenapa? Kalau jandanya miskin atau jandanya fakir baru masuk. Tapi kalau janda nggak ada tulisan di situ janda. Apalagi tetangga samping jandanya ternyata kaya, nah itu lebih nggak lagi gitu ya. Nah ini 8 nih golongan orang yang berhak menerima zakat. Fakir. Apa bedanya dengan orang miskin? Orang fakir. Kalau orang fakir itu memang udah betul-betul nggak punya harta. Kalau orang miskin itu orang yang penghasilannya nggak cukup. Beda ya. Jadi kalau orang miskin itu dia punya penghasilan, cuman nggak cukup. Nggak cukup apa? Nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Nanti kalau soal nggak cukup nanti pada bilang, penghasilan saya memang nggak cukup nih. Semua mah nggak cukup Pak, gitu ya. Kurang aja kita mah, gitu kan. Kalau dasarnya itu, mungkin saya nggak keluar zakat, enggak. Penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Apa kebutuhan yang saya sebutkan tadi? Udah nggak bisa beli makan, nggak bisa beli baju, gitu. Mungkin bajunya udah robek-robek, udah nggak nutup aurat, tapi tetap nggak bisa beli baju. Ya itu orang miskin ya. Rikop, hamba sahaya, budak, gharim, punya hutang, ya, jadi orang yang memiliki banyak hutang, sampai itu tadi, ya. Nah ini boleh kita zakat kita keluar ke orang ini boleh. Gitu. Tapi model hutang yang gimana ya tadi? Jatuhnya hutang itu sudah membawa bahaya. Kalau nggak dibayar, hutang ini bisa merusak, ya. Bisa membahayakan dirinya. Itu gharim. Kemudian mu'alaf ya. Mu'alaf itu emang betul-betul baru masuk Islam Bapak Ibu, bukan 10 tahun yang lalu mu'alaf, enggak. Dia memang betul-betul baru masuk Islam, itu mu'alaf namanya. Kalau sudah baru masuk Islam 10 tahun yang lalu bukan mu'alaf lagi dia jatuhnya, ya. Ya orang muslim dia. Kemudian fisabilillah, berjuang di jalan Allah, Ibnu Sabil ya, ini musafir, para pelajar, perantau gitu ya. Boleh. Kemudian ambil zakat. Ini panitia penerima pengelola. Nah jenisnya itu ada 2, ada zakat fitrah, ada zakat mal tadi. Sudah saya bahas tadi. Besar zakat kalau untuk fitrah itu setara dengan 3,5 liter atau 2,7 kilo. Ya, makanan pokok yang ada di daerah. Karena kebetulan kita pakainya beras ya beras. Kalau ibu makainya tinggalnya di Papua memang pakainya gandum misalnya, ya kan, gandum atau di mana. Ya, kemudian ada zakat mal, zakat harta. Saya agak percepat ya. Zakat fitrah tadi kan ada yang ada prinsipnya, ada yang 2,5 kilo, ada yang 2,7 kilo gitu ya. Mau ambil yang mana? Terserah Bapak Ibu. Mau aman bakal Ibu mau kasih 3 kilo juga silahkan. Ya. Karena ukurannya beda. Nah, kemudian sekarang kita akan lihat dulu untuk zakat fitrah dan fidyah ya. Zakat fitrah itu setiap jiwa, perbedaannya dia wajib ya dikeluarkan tadi 3,5 liter atau 2,5 kg beras. Ini pembulatan sebenarnya.
konversi dari satu sok gandum itu, atau uang tunai senilai harga beras. Harga berasnya yang mana? Harga beras yang Bapak Ibu makan. Ya. Kalau di rumah memang pakai harga berasnya yang 11.000, ya keluarin 11.000. Kalau di rumah pakai beras yang harganya 12.000, ya keluarin yang harga 12.000. Jangan sampai yang di rumah yang kita makan berasnya bagus, tapi buat zakat kita keluarin berasnya yang jelek. Nah, itu nggak boleh ya. Kapan waktu halal dan haramnya zakat fitrah? Waktu harusnya itu dari awal hingga akhir Ramadan. Kalau saya memang menyarankan nggak apa-apa dari awal Ramadan dikeluarin, supaya mau masuk Ramadan dalam keadaan bersih zakat fitrah itu. Karena kadang-kadang ada juga orang lagi ujung-ujung kepala bikin dosa dulu. Ramadan bikin dosa, jadi pembersihannya di Ramadan. Nggak gitu juga kali konsepnya ya. Jadi dari awal hingga akhir bulan Ramadan ini waktu yang harus. Kemudian ada waktu yang memang wajib sudah harus dikeluarin, itu setelah matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. Jadi udah sore, itu udah wajib ya dikeluarin. Waktu afdal ini setelah sholat subuh pada hari akhir Ramadan sampai sebelum memulai sholat Idul Fitri. Waktu afdal. Yang makruh yang mana? Setelah sholat Idul Fitri sampai sebelum matahari terbenam. Ya, itu udah makruh. Yang haram itu setelah matahari terbenam pada hari raya Idul Fitri. Ya kali orang lebaran masih mikir keluarin zakat gitu ya. Tapi perlu tahu juga gitu kan, kadang-kadang ada yang nunda-nunda, ntar aja lah, besok aja lah gitu ya. Zakat fitrah pakai uang boleh nggak? Boleh, ya. Mau diganti uang juga boleh. Ada PMA kalau di Indonesia, ya. Boleh diganti dalam bentuk uang senilai 2,5 kilo atau 3,5 liter. Bacanya langsung pusing ya Bu ya. Saya nanti mulai tidak semua zakat saya sampaikan di sini. Saya memilih yang sesuatu yang sifatnya kontemporer saja ya, yang memang agak dekat-dekat dengan kehidupan kita. Gak ada yang punya ini kan ternak ontak kan di sini kan? Nah, berarti nggak usah saya sampaikan gitu kan, bikin masalah aja gitu. Kecuali kalau nanti ada yang mau ternak ontak, baru mau berapa zakatnya ya? Ternak sapi ada ya Pak? Ternak sapi ya? Ternak lele Pak, nggak kena zakat Pak. Bapak-bapak ini sebenarnya profesinya ternak semua ya. Peternak kalau pagi-pagi ya Pak. Ternak teri kata orang, antar anak antar istri. Ternak teri. Nah, jenis zakat banyak ya di sini. Zakat hasil pertanian, nisabnya 653 kg beras. Kadarnya 5% atau 10%. Kenapa beda? 5% itu kalau membutuhkan biaya ketika untuk menanaminya itu membutuhkan air ya. Air yang datangnya itu memang harus membayar lebih. Kalau dia 10% itu biasanya sawah model macam sawah tada hujan. Sawah pada hujan itu 10%, sawah yang memang mengandalkan dari hujan saja gitu. Waktu dikeluarkannya kapan? Yang mahal sodih. Yang mahal sodih itu ketika panen, hari panen. Sama seperti zakat profesi. Zakat profesi salah satu ijtihadnya ulama dikeluarkan kapan? Yang mahal sodih. Waktu ibu-ibu bapak ibu gajian. Nah itu waktu dikeluarkannya zakat profesi. Tapi kita akan bahas nanti detailnya. Kemudian zakat emas, nisabnya itu 85 gram. Kalau ibu-ibu punya emas di rumah ada 85 gram, nggak pernah dipakai, ya, nggak pernah dipakai, emang disimpan, maka dia wajib keluar zakat. Kalau dipakai gimana? Kalau dipakai nggak keluar zakatnya, ya. Kalau yang dipakai itu nggak dikeluarin zakatnya, yang dikeluarin zakatnya itu yang nggak dipakai. Ngapa? Ada yang niat pakai 85 gram supaya nggak keluar zakat. Berat lah nanti. Wah kata Umi 85 gram ini nggak usah karena zakat dipakai. Kadarnya apa? Ya 2,5% ya. Jadi saat mengeluarkannya apa? Setelah haul ya, 1 tahun. Perak juga gitu, zakat harta dagang.
nisabnya sama 85 gram emas. Nah, Bapak Ibu sekalian, masalah nisab ini juga ada beberapa perbedaan pendapat. Ada yang menyebut 77,9%, ada yang menyebut 83%, 82%. Ada yang menyebut 80 gram maksud saya. 77, sekian gram, ada yang menyebut 82 gram, ada yang menyebut 83 gram. Nah, rata-rata kita pakai fikihnya Dr. Wahbah Zuhaili ya, itu merujuk nisabnya 85 gram emas. Sama zakat pendapatan, zakat uang tabungan, zakat deposito, yang punya deposito, nah itu senilai 2,5% kadarnya. Zakat saham, yang punya saham. Zakat sewa aset itu 5%. Nisabnya berapa? 650 kg beras. Nah, itu zakat dari sewa aset. Kalau Bapak Ibu ada yang jadi juragan kontrakan. Ada yang punya kontrakan di sini? Nah, bukan kontrakan, bukan punya kontrakan Ustazah, yang kontrak. Oh ya, kontrakan. Kalau yang kontrak nggak kena zakat. Kalau yang punya kontrakan, nah kena zakatnya ya. Kapan? Ketika mendapatkan. Nah, kalau zakat fitrah kita sudah tahu ya, jadi selama bulan Ramadan. Nah, gimana cara hitung zakat emas? Kalau yang punya emas di rumah, contoh punya 100 gram emas, Bu, punya 100 gram emas, aminin nggak Pak? Amin. Siapa tahu ya, Insya Allah, siapa tahu tahun depan ada yang keluar nih emas, amin. Yang aminnya keras untuk kita yang paling dikabul tidak. Punya 100 gram emas sudah tersimpan selama 1 tahun tadi ya, maka sudah wajib zakatnya karena melebihi nisab. Nisabnya tadi 85 gram, haulnya sudah 1 tahun. Gimana hitungnya? Harga emas. Sekarang harga emasnya berapa? Bu, punya emas nggak? Punya mas. Nggak punya emas. Punya mas. Saya kalau emas ada ya 60 kilo di rumah. Kalau emas nggak punya. Emas sekarang harganya berapa? Emas bukan emas ya. Emas harganya berapa sekarang? 1 juta. Nah, ini kalau dia mungkin diambil 980.000 ya. Diambilnya 988.000 atau 1 juta lah kalau kita ya. Nah, gitu. Dihitung harga emas harus saat dikeluarkan berapa? Dikali dengan 2,5, total dengan jumlah emas yang kita punya dikali 2,5%. Berat nggak? Nggak ya. Orang harga emasnya hampir 1 juta, ngeluarin 2.470.000, masya Allah ya. Aminin dulu. Nah, ini. Berikutnya, gaji. Punya lah ya? Punya gaji. Nisab zakat pendapatan gimana? 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5%. Jadi kalau asumsi harga emas misal 936, terserah harga emasnya berapa tadi ya, 988, ada yang bilang 1 juta tadi ya Bu ya. Nah, gitu. Maka nisab zakat pendapatannya dikalikan ya. Nisab zakat pendapatannya selama setahun, totalnya berapa di situ? Jadi kalau contoh di sini ya, kalau ada orang punya penghasilan setahun tuh 90 juta. Ada Bapak Ibu? Ada ya? Ada. Jangan bilang aku lah. Saya mah yakin buka itu Bapak Ibu mau wajah-wajahnya ada yang 90 juta ya. Ada yang 10 jutaan kan ya sebulannya. Insyaallah. 10 juta sebulan udah 120 juta. Nah, kena nih zakat ya. Maka zakatnya harus ditunaikan berapa? 90 juta kali 2,5%. Kalau misalkan tadi dapatnya sebulan 10 juta, berarti 120 juta kali 2,5%. Nah, kalau dalam contoh ini, jadi zakat yang dibayar tiap bulan adalah 2,250 juta dibagi 12 ya, itu per bulannya. Jadi ini bisa dikeluarkan yaumul hasadi. Prinsip zakat profesi itu Bapak Ibu bisa dikeluarkan saat haul sudah tercapai 1 tahun atau yaumul hasadi. Yaumul hasadi ini kapan ngeluarinnya? Pas Bapak Ibu menerima gaji.
Begitu terima gaji, boleh langsung dikeluarin, atau bapak ibu memang mau tumpuk dulu 1 tahun, hitungannya belakang hari. Waduh nih, kalau belakang hari kayaknya nggak selamat nih. Udah habis penghasilannya gitu ya. Walaupun penghasilannya udah habis, tetap harus dikeluarin zakatnya kalau sudah mencapai nisab. Nah yang mau aman silakan keluarin per bulan. Atau kemudian tadi memang bisa dikeluarkan di hitungannya per tahun, juga silakan per tahun. Ya, prinsipnya adalah 2,5% dari pendapatan yang sudah mencapai nisab. Ya. Ada nggak zakat THR? Pak, jangan diam baik Pak, dengar THR. Ada nggak zakat THR? Nggak ada. Ya, langsung alhamdulillah kata bapak. Alhamdulillah THR nggak ada zakat. Ya, tapi ada untuk hitungan tetap, tapi THR itu masuk bagian dari pendapatan. Jadi rumusnya gimana? Jumlah pendapatan bapak ibu ditambah dengan jumlah THR kali 2,5%. Itulah zakatnya. Tapi kalau sudah mencapai nisab 85 gram emas. Nah, kalau penghasilan, ambil contoh, kalau penghasilannya 3 juta per bulan, kena zakat nggak? Kena nggak? Enggak ya. Kenapa? Karena 3 kali 12. Baru berapa tuh? 3 kali 12 berapa? 36 ya. Nah, baru 3 juta 600, 3 juta 600, itu 3 juta 600, 36 juta ya. 36 juta sudah bisa beli 85 gram emas belum? Belum. Jadi intinya kalau sudah penghasilan bapak ibu sudah bisa beli 85 gram emas, nah itulah dia mencapai nisab ya. Sudah bisa dikeluarkan zakat. Sudah kalau sudah 1 haul ya, 1 tahun. Jadi nilai emas ini mengacu harga update. Nah, saya yang baru-baru aja. Gimana yang punya usaha online? Tukang dagangan. Sekarang kan nyambinya banyak gitu. Semua rata-rata pegawai gitu. Ya. Sama 2,5%, nisabnya 85 gram emas. Itu kalau sudah dimiliki asetnya tadi selama setahun. Cara hitungnya gimana? Inventory, persediaan barang dagangan, ya contoh ibu-ibu punya dagang online, ada stok barang dagangan enggak? Ya, stok barang dagangan ditambah uang kas yang kita punya, ya, ditambah piutang, ada orang yang beli online belum bayar atau utang karena saudara piutang, ya. Persediaan kita tambah kas duit yang kita pegang tambah utang orang yang belum bayar sama kita. Ya, dikurang apa? Dikurang hutang. Kalau kita punya hutang usaha, ya, hutang usaha plus kewajiban jangka pendek. Apa kewajiban jangka pendek? Kewajiban jangka pendek itu bisa bayar gaji karyawan, itu kewajiban bayar listrik, itu kewajiban jangka pendek. Jadi nggak serta-merta semua kas kita lalu kita hitung zakat untuk usaha online, enggak. Ya, jadi tambah dulu harga total barang dagangan yang ada kita punya berapa, ditambah kas yang dipegang, ditambah piutang, dikurang hutang kalau kita punya hutang jatuh tempo. Jadi kalau saya bicara hutang di sini, semua hutang yang jatuh tempo ya Bapak Ibu. Bukan hutang yang mau masih panjang tuh, enggak ya, hutang jatuh tempo. Tadi tambah kewajiban jangka pendek dikali 2,5%. Nah, ini mungkin masih ada lah ya yang punya kontrakan kan? Haji Sulam, mana nggak Haji Sulamnya sih? Punya kontrakan 20 pintu. Ada Pak yang punya Pak? Di sini kontrakan 20 pintu. Ya. Dia sewain tuh. Setiap pintu itu atau setiap rumah itu dia sewain 1 pintu 1.500.000 ya per bulannya. Berapa contoh zakat yang wajib dikeluarkan oleh beliau ini? 20 pintu kali 1.500.000. 20 pintu kali 1.500.000. Tadi 1.500.000 selama per bulan ya. Dia dapat berarti 30 juta. Nah,
perhitungan zakatnya gimana? 30 juta dikali 5%. Ya, kalau zakat kontrakan tuh 5%. Zakat aset itu 5%. 5% kapan dikeluarin? Dikeluarin saat dapat duitnya. Sama kayak penghasilan tadi ya, yauma hasabih, saat mendapatkan uang dari sewa. Itu dapat sewa, keluarin 5%. Itu insya Allah moga-moga barokah kontrakannya ya. Banyak masalah. Yang suka kontrakan banyak masalah jangan-jangan lupa zakat. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi ada sedikit saya yang terlewat. Sampai begitu pentingnya zakat ini, sampai dikatakan tadi dia bagaikan pilar penyangga. Jadi kalau satu negara kalau ada satu keluarga tidak melaksanakan zakat, ya, ini rusaknya kemana-mana. Mohon maaf Bapak Ibu, saya sering menerima konsultasi keluarga sakinah gitu ya. Bahkan salah satu pertanyaan yang sering kami ajukan, kalau ada misalkan keluarga yang tadi ribut, yang macam-macam ya, datang ke kita dengan segala persoalan keluarga. Salah satu pertanyaan yang sering kami tanyakan adalah, mohon maaf Bapak atau Ibu, tahun ini zakat sudah dikeluarin belum? Kadang datang, Bu, saya punya anak begini-begini, susah diatur, nakalnya luar biasa, omongan orang tua kayak nggak didengar. Pertama saya tanya, zakat sudah dikeluarin belum? Kenapa? Ini efeknya kemana-mana. Anak nakal karena urusan nggak bayar zakat, suami nakal juga karena nggak bayar zakat. Istri nakal juga gitu Pak, ya kan? Bukan cuma suami doang. Ya. Istri nakal, kalau orang nakal, istri nakal, urusannya apa? Zakat. Efek dari apa? Jadi kalau bangunan, dikatakan bangunan itu baru satu keluarga. Ini kemarin saja data terakhir yang saya tahu ya, potensi zakat Indonesia itu sampai 270 T. Potensi zakat yang harusnya per tahun dikeluarkan oleh masyarakat itu. Tapi kemarin kita baru mencapai 7 T. Jauh banget gak? Jauh kan? Iya. Potensi zakat 270-an triliun, yang keluar cuma 7-nya. 7-nya doang yang keluar, 7T-nya doang. Maka kalau dia bangunan rumah, ini udah bangunan udah ibaratnya bangunan bobrok gitu. Siap-siap oleng nih. Jadi kalau di rumah saja nggak keluar zakat bisa oleng, coba nggak kalau potensi zakat yang harus dikeluarkan satu negara nggak keluar. Ini kemudian bisa jadi tanda harinya kita oleng, ya, negaranya oleng akibat dari kesadaran masyarakat dalam membayar zakat. Nah, ya, hati-hati di sini. Nah, aset yang disewakan itu termasuk yang disebut dengan harta mustaghalat ya. Mustaghalat itu zakatnya dihitung dari hasil sewanya saja. Nisab zakat dari mustaghalat itu senilai berapa? 653 kg beras. Jadi kalau kontrakan tadi, aset tadi disewain dan nilainya sudah melewati 6.530.000 yang disewain tadi, maka itu wajib bayar zakat. Kalau ibu punya kontrakan cuma 1 pintu, sebulan kontrakannya tuh 1 juta, ya nggak wajib keluar zakat, gitu ya. Nah, satu lagi sebelum saya akhiri tentang fidyah tadi, ya. Jadi karena ini juga bagian dari pertanyaan sebenarnya, walaupun bukan tentang zakat, tapi banyak juga pertanyaan tentang hal ini. Jadi standar ukuran fidyah ini biasanya bagaimana? Bagi mereka yang terhalang ya, Bapak Ibu sekalian, tidak berpuasa. Kalau dia perempuan mungkin karena hamil, menyusui, atau bapak-bapak mungkin karena sakit, ya, dan sebagainya, terhalang dia tidak bisa berpuasa, maka dia wajib membayar fidyah. Ya, kecuali yang wajib membayar fidyah ini kan bagi mereka yang memang terhalang karena hal-hal yang sifatnya syar'i, ya. Standar ukurannya apa? Ini 1 porsi makanan lengkap. Ya, fidyah itu 1 porsi makanan lengkap. Standar untuk 1 hari tidak puasa. Ya, standar untuk 1 hari tidak puasa.
Jadi kalau dibayar dengan uang nilainya sekitar 35.000 kalau fidyah ya. Nah ini juga nanti tolong diingat-ingat yang memang wajib untuk bayar fidyah juga ditunaikan. Wah, misal sebagai penutup dari saya, pendapatan kita itu bukan cermin kekayaan ya. Tapi taatnya kita membayar zakat itu wujud dari ketakwaan yang saya sebutkan tadi. Maka wujud dari ketakwaan tadi yang disebutkan la'allakum tattaqun, agar Ramadan kita sempurna menjadi dan kita tercapai la'allakum tattaqun, menjadi orang bertakwa, tunaikan segera zakat ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu Bapak Ibu sekalian, sebagai pengantar kalau ada yang diskusi lebih lanjut saya akhiri dulu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, demikian tadi kajian Islami berkaitan dengan fikih zakat. Sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Kemungkinan di antara jemaah di sini ada yang ingin bertanya. Insya Allah Ibu Ustazah Herina Al-Falah akan menjawabnya. Baik, kami persilahkan untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Ini saya selain pandang saja ya, kalau memang ada yang punya di sini ya. Ada di dalam? Kami persilakan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktunya dan penyampaian materinya Bu Ustazah. Walaupun sudah gamblang tadi satu persatu, rinci, detail dan hitungannya juga sudah, rumusnya sudah tepat. Tapi ada yang saya belum jelas, yang mohon penjelasan lebih lanjut karena ada yang terkadang masih pertanyaan juga. Yang pertama terkait dengan harta emas, zakat emas Ibu. Zakat emas di situ kan zakat emas memang yang menjadikan simpanan. Tapi kalau pakaian, nah sekarang timbul pakaiannya itu dipakainya sewaktu-waktu aja Bu. Pas kondangan gitu kan, ke pesta kan gitu kan, ya pesta ya kalau nggak ada keperluan keluar memang nggak dipakai. Berbeda dengan cincin, arloji gitu kan, atau mungkin kayak kalau toh dia emas mungkin yang di gelang, anting. Nah, tapi yang kalung bandul sampai setengah kilo itu, nah itu jadi itu yang pertama Ustaz terkait dengan itu. Terus yang kedua terkait dengan jasa jasa profesi penghasilan ya, penghasilan di situ ada yang pertama betul semua penghasilan kita brutonya itu istilahnya kasarnya kotornya itu seperti gaji kita lah pegawai negeri antara 4 sampai 5 juta gitu. Sementara ada sebahagian yang memang dipotong bank untuk keperluan ya terus terang aja Bu, dari mulai kita buat rumah kalau PNS, kalau nggak punya warisan dari orang tua kita nggak bisa kita bikin rumah kalau nggak utang. Apakah dari sisa daripada gaji kita toh gaji 5 juta dipotong 3 juta ya berarti 32 juta, 2 juta itu dikali setahun plus penghasilan ada sekarang ada TPP ya, tukin, honor maupun juga penghasilan yang lainnya. Barangkali itu Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Yang pertama tadi terkait dengan zakat emas ya. Pendapat yang paling kuat menyebutkan itu memang yang terpakai sehari-hari. Ya, hari-hariannya memang dipakai Pak di situ. Kalau yang memang tidak hari-hariannya dipakai ya tetap terkena zakat emasnya. Jadi misal apa yang hari-harian itu ya anting, ya mungkin ya kalung, apalagi cincin, gelang gitu. Kalau yang sudah kata Bapak tadi pakai bandul setengah kilo, keluar Pak itu Pak. Ada bandul emas setengah kilo Pak, keluar ya zakatnya. Kenapa? Nggak mungkin juga Ibu pakai bandul setengah kilo gitu. Ya, maksudnya itu contoh dari Bapak tadi ya, contoh ekstrimnya. Tapi yang memang sehari-hari yang sudah kita gunakan itu yang tidak terkena zakat. Kalau sesekali juga itu sebenarnya khilaf sih, ada beberapa perbedaan pandangan. Tapi yang paling kuat pendapatnya adalah yang tidak terkena zakat adalah yang memang dipakai harian. Itu ya Pak ya.
Kemudian yang kedua, terkait dengan pertanyaan tadi, gimana nih PNS ini kan kalau nggak disekolahin kan ininya ya kan, SK-nya ini kalau nggak disekolahin nggak mantap katanya begitu ya. Di sini ada kriteria harta zakat, Bapak Ibu sekalian. Yang kelima, poin kelima ini melebihi hajat. Ya. Rumah itu hajat utama, layaknya jadi hajat-hajat utama itu kan sandang, pangan, papan. Ya, itu hajat utama. Yang memang betul-betul memang digunanya untuk konsumsi kita. Saya berikan contoh tadi, kita punya 2 rumah. Rumah ini gimana nih? Satu disewain, satu dipakai. Yang dipakai nggak kena zakat. Nah, terkait dengan pertanyaan Bapak tadi, gimana nih dengan SK yang udah disekolahin tadi? Saya intinya keluarin bruto apa netonya gitu ya Pak ya. Nah, zakatnya itu keluarin yang mana? Yang dikeluarkan adalah yang memang sudah melebihi hajatnya Bapak. Ya contohnya misalkan tadi gini, kalau dia penghasilan 5 juta kali 12 berapa sih? 15 kali 2, 60 ya? Itu juga belum kena zakat Pak kalau 5 juta. Ya, kalau misalnya masih 5 juta juga belum kena zakat ya, karena belum masuk nisab 85 gram emasnya ya. Nah katakan ada tadi yang penghasilannya memang sudah masuk nisab. Saya ambil 10 juta ya Pak ya, kalau 45 juta kan belum kena memang. Saya ambil 10 juta misalnya. 10 juta ini, tapi 10 juta ini 5 juta buat bayar rumah. Jadi sudah dipotong Bang, tinggal 5 juta. Nah rumah ini kan, ini rumah pakaian apa rumah aset Pak? Nah gitu ya. Kalau rumah pakaian kita ini nggak kena zakatnya. Jadi ada 2 Bapak kenain nanti. Profesi kena, zakat aset kena. Itu kalau misalkan rumah ini Bapak ngambil uang, rumah ini Bapak bangunin nih. Kalau dibangunin rumah ini buat tinggal kita sendiri, ini nggak kena zakatnya. Zakat. Tapi kalau misalkan Bapak ambil uang dari bank dulu, kemudian Bapak bangunin kontrakan tadi ya, atau Bapak sewakan atau apapun itu, nah ini yang kena zakat aset. Dan kembali ke pertanyaan zakat profesi. Nah, zakat profesinya gimana? Ini jatuhnya, yang jadi pertanyaan saya ini, kalau Bapak nggak bayar hutang di bank tadi Pak, Bapak masalah nggak? Masalah kan Pak ya? Oh iya, 3 bulan setengah tahun nggak dibayar, masalah ya. Nah ini yang disebut dengan memang Bapak harus bayar setiap bulan. Ini memang udah dipotong gitu, setiap bulan memang udah dipotong. Kalau saya nggak bayar, ini saya kena penalti nih dari bank. Nah ini contoh jenis hutang yang jatuh tempo. Hutang jatuh tempo ini bagian dari pengurangan zakat yang harus dikeluarkan, gitu ya Pak ya. Karena dia termasuk hutang jatuh tempo. Jadi 10 juta dikurangin tadi ngambil bank udah 5 juta, sisa 5 juta. 5 juta kali 12 bulan 60 juta. 60 juta belum kena nisab emas. Nah, gitu ya. Jadi intinya pengurang yang pertama hajat hidup utama itu harus terpenuhi dulu, itu nggak kena zakat. Jadi jangan sampai juga Wah, kita mau keluarin zakat gitu, ternyata hajat hidup utama enggak selesai, belum selesai, maka tunaikan dulu yang hajat hidup utamanya. Kenapa? Kriteria harta zakat itu adalah yang melebihi hajat, tapi bukan keinginannya. Kan beda ya antara hajat dengan keinginan. Saya ambil contoh gini, kita ini sanggupnya makan berapa piring? Maksimal 2 piring, 3 piring. Ya, Bang? Hajat dasarnya 2 piring atau katakan 1 piring selesai, benar nggak? Itu hajat dasarnya. Kok belinya jadi macam-macam? Ini membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Contoh lagi lewat tuh di tukang bukaan gitu, tukang takjil gitu kan. Lihat kolak kok kayaknya enak, beli kolak. Lihat es buah kayaknya seger, beli es buah. Lihat ada yang jual pempek otak-otak kayaknya enak, beli pempek otak-otak. Nengok ke kiri ada tekwan kayaknya sedap, beli lah. Begitu buka puasa, berapa kebutuhan hajat kita? Kebutuhan hajat kita begitu puasa, paling ya kan? Kalaupun paling semangkok
sisanya ini melebihi hajat. Nah, yang kena zakat itu yang mana? Yang harusnya sudah melebihi hajat ini. Maka bedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Nah, ini kita yang paling tahu sebenarnya, ini kebutuhan apa keinginan. Contoh, cukup nggak tinggal di satu rumah? Cukup. Kenapa ada rumah kedua, rumah ketiga, rumah keempat? Ya, kebutuhan apa keinginan? Tergantung, ya Pak ya. Iya, ada ke rumah kedua, rumah ketiga, rumah keempat. Ya, gitu. Oh, dia apa gimana ya gitu Bapak? Ya, ini kebutuhan apa keinginan? Tergantung. Kalau kebutuhan ya silakan, gitu ya. Tapi kita pada dasarnya cuma bisa tidur di satu tempat tidur, cuma bisa makan satu piring, pakai baju ya cuma satu. Mau lebaran, mau beli baju baru, ya kan? Kebutuhan apa keinginan? Ini yang jawab, bukan saya. Ya, keinginan apa? Masih menjahit yang di lemari, belum dipakai. Ya, nah, jangan sampai juga, maksud saya begini Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita nggak keluar zakat gara-gara memenuhi keinginan. Ini juga hati-hati. Nah, ini harus jujur di hadapan Allah. Allah tahu. Oh ini, kamu mah harusnya. Kayak tadi, saya ini agak lagi spesialis juga. Baru kemarin sore, saya tahu beliau ini sedang terdesak lah, keuangannya lagi nggak lapang. Karena biasanya kan dia nitip ke zakat ke saya itu sebulan 20 juta. Minta dibayar, karena kebetulan sebagai duta zakat kan cuma nyalurin doang Pak ya. Ya, memfasilitasi jadi rata-rata keluar zakatnya setiap dia keluar zakat harta itu 100 jutaan. Jadi nitip ke saya 20 juta. Jadi ketika kemarin sore saya tahu beliau ini kondisinya sedang nggak baik nih. Ya, kondisinya sedang nggak lapang gitu. Lagi ada masalah lah intinya. Jadi dia WA saya kemarin, Bu, maaf Bu Hoiruna, saya baru bisa nitip 10 juta gitu. Biasanya 20 juta dia nitip itu. Nah, dia nitip 10 juta bayar zakat. Itu dia saya sudah ini juga Bu, saya nahan diri. Nah, ada bahasa dia. Ini juga Bu, saya nahan diri. Biasanya mata itu lapar, hidup itu hedon, kata dia. Ya, apa hidup hedon? Nggak bisa lihat gamis kece beli gitu. Nggak bisa lihat ini bagus beli gitu. Gitu ya. Ini saya nahan diri Bu, supaya apa Bu? Dari awal saya sudah tahu saya punya kebiasaan zakat saya itu sekian ratus juta. Saya berkomitmen gimana caranya saya nahan diri, saya nggak beli baju, saya nggak beli apa, saya nggak beli nggak macam-macam saya bilang. Saya memastikan bahwa walaupun saya sedang sempit, saya tetap keluar zakat yang sama. Oh ini mahal. Ya, ini sifatnya nahan diri supaya bisa buat bayar zakat. Jangan kebalikannya. Dijajarin semua supaya nggak bayar zakat, gitu ya Pak ya. Kalau masih ada? Saya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita. Kebetulan selain PNS saya mempunyai usaha. Usaha itu di bidang wedding. Nah itu saya punya semua dari tenda, kemudian catering, musik, rias pengantin pun saya punya, ya saya sendiri. Kemudian, nah di sini saya ingin mempertanyakan kaitannya dengan zakat. Apakah terhadap aset-aset yang saya miliki itu setiap tahunnya harus dizakati? Kalau penghasilannya tentu itu sudah dihitung berapa setahun. Nah itu maksud saya yang berkaitan dengan aset-asetnya, karena zakat pun itu ya dari penghasilan itu dikeluarkannya dari tabungannya itu, jadi ya tersimpan dulu lah selama setahun gitu. Kemudian apakah mengeluarkan zakat itu bisa untuk karyawan, karena karyawan ini rata-rata berpenghasilan ya dibilangkan miskin ya, bukan fakir, miskin itu, apakah itu bisa dikeluarkan? Karena saya bukan judulnya THR, tetapi saya niatkan untuk zakat. Itu semua dari personil saya ya kurang lebih 25 orang gitu. Saya keluarkan itu. Selain itu lingkungan juga itu tetap
tidak diabaikan. Nah, itu saya rasa itu mohon penjelasannya kaitannya dengan aset. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallah Bu Rita, semoga makin sukses usahanya ya, insya Allah ya, dengan berzakat. Yang pertama pertanyaannya berkait dengan aset. Aset ini Bapak Ibu sekalian, ini poin yang kedua, yang dikeluarkan zakatnya yang sifatnya produktif. Saya berikan contoh begini, makanya kemudian ketika kemudian yang harus dibayarkan itu adalah yang kemudian hasil dari aset tersebut, gitu ya, hasil dari aset tersebut. Dalam pertanyaan Bu Rita tadi terkait dengan WO tadi ya Bu Rita, yang mana yang harus dikeluarkan zakatnya? Penghasilan yang ibu dapat dari hasil pengelolaan aset, gitu ya. Kalau asetnya sendiri gimana? Asetnya nggak keluar, nggak dikeluarkan lagi zakatnya karena sudah keluar zakat pendapatan dari aset. Sama kayak begini, Bapak Ibu punya rumah, ya, rumah itu disewakan. Atau gini, kalau rumah mungkin agak abstrak. Bapak Ibu punya kulkas, punya kulkas. Kulkas ini bikin es batu, ya, gitu ya, bikin es batu misalnya. Saya nggak tahu dimasuknya kemana ya. Kalau itu ternyata hasil dari pendapatan bikin es batu misalnya itu 85 gram emas, mencapai nisab emas. Maka yang kena zakat yang mana? Hasil dari kulkasnya yang bikin es batu ini. Kulkasnya kena zakat enggak? Gitu ya Bu Rita ya. Sama terjadi kayak gini. Kalau Bu Rita tadi panggungnya kena zakat enggak nih? Gitu ya. Atau alat musiknya kena zakat enggak? Hasil dari pengelolaan aset, nah itu yang kena zakat. Gitu ya Bu Rita ya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan pembagian zakat ya tadi ya ke karyawan. Selama ketiganya, selama memang memenuhi 8 asnaf ini masuk ini Bu Rita ya silahkan. Tapi memang akarnya harus jelas. Itu kata Bu Rita tadi, mana THR, mana zakat. Ya. Tuntaskan karena memang apa ya, ini kewajiban sebagai owner THR keluar. Gitu. Nah, kemudian ketika kita mengeluarkan zakat pun kan ada doanya. Ini zakat saya yang terima juga ada doanya kan gitu ya. Nah, jelas ini zakat, gitu. Bukan sodako. Kalau perlu sampaikan ini zakat saya. Makanya kan kalau di lembaga-lembaga zakat itu kan dibedakan tuh antara rekening zakat dengan rekening infak atau sedekah. Karena memang peruntukannya beda. Ya. Nah, kalau yang zakat ini memang 8. Selagi memang memenuhi kriteria 8 ini silakan saja. Ya. Bukan karena karyawannya, tapi karena miskinnya. Miskinnya standarnya apa? Tidak bisa, penghasilannya tadi tidak cukup memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar. Memang ibu ditanya, aduh dia ini kayaknya makan aja susah. Kalau bahasa kita gitu ya. Kalau miskin itu begitu. Makan aja susah, makan aja sulit. Gitu. Berarti dia memenuhi kebutuhan dasarnya nggak bisa. Pakaiannya kok kayaknya nggak ganti-ganti, nggak model macam kita. Ya toh. Iya, Senin beda, Selasa beda, Rabu beda. Jadi kita lihat ini mungkin seminggu paling 2 kali ganti itu. Itu lagi bajunya kategori miskin. Kenapa? Kebutuhan dasar. Menutup aurat pun tidak sulit untuk terpenuhi, gitu ya Bu Rita ya. Jadi silakan saja dibagikan ke karyawan asal memenuhi prinsip 8 ini. Mungkin dia kategori miskin tadi ya. Artinya nggak semua karyawan, perlu Bu Rita lihat lagi karyawannya yang mana, gitu. Terutama yang sudah berkeluarga. Ya, karena memang yang sudah berkeluarga kan memang harus menanggung beban lebih ya, betul. Ada lagi masih? Baik Bapak Ibu, apakah masih ada? Assalamualaikum Ustaz. Ustazah. Gak apa-apa, panggil Ustaz juga. Saya malam Khairuddin. Ustazah, saya tadi mendengar Ustazah sedikit menyinggung tanah atau rumah yang kosong itu kena zakat. Nah, itu seperti bagaimana yang terkena dan kalau terkena tuh nisabnya berapa gitu. Terima kasih. Ini ada khilaf, ada 2 pendapat. Tadi yang saya sampaikan tadi ada 2 perbedaan pendapat ya. Ada yang mengatakan bahwa terkena zakat dengan asumsi bahwa namanya aset itu bertumbuh. Kayak contoh,
Bapak punya tanah, punya rumah. Namanya tanah rumah itu kan setiap tahun kan harganya naik terus, kan gitu ya. Karena harganya naik terus itulah kemudian ada yang berpendapat dia terkena zakat. Tapi ada juga ulama yang berpendapat nggak kena karena dia tidak produktif, gitu ya. Karena nggak produktif gitu. Total sama nisabnya berapa? Nisab ininya dari total aset dikalikan dengan senilai 5% tadi kalau aset ya. Kalau zakat aset kan 5%. Dari 5% total aset dikalikan dengan 5% zakatnya. Jadi kalau saya pribadi lebih cenderung yang mana memilihnya. Dan ini kan dua pendapat. Cenderung memilih yang mana? Jadi salah satu tujuan ulama itu mengatakan bahwa aset kosong itu kena zakatnya karena memang prinsip kehati-hatian di dalam Islam bahwa tidak sembarang orang itu loh, maksudnya ini, tidak sembarang orang itu punya harta lalu kemudian tidak dia manfaatkan. Karena prinsip di dalam Islam itu bahkan tanah kosong kalau tidak dimanfaatkan, Bapak boleh kaji fikihnya ya. Itu biasanya di bab buku fikih bab terakhir malah itu dibahasnya. Maka kita katakan jarang-jarang bahas tentang itu. Kata kita punya tanah ya, punya tanah nih. Terus kita tanah itu gak kita tanemin, kita kosongin aja, itu jatuhnya sudah zalim. Ya. Jadi kalau punya tanah, udah paling gak tuh usaha ditanemin. Sampai kosong itu zalim jatuhnya berdosa. Nah, kalau punya tanah dikosongin dari apa-apain gitu. Atau kalau kita nggak sanggup memang mengelola, suruh orang yang kelola. Nah kembali ke pertanyaan Mbak tadi, Mbak mau ambil prinsip yang mana? Kalau saya secara pribadi ditanya tentang itu, tergantung aset tersebut. Kalau kiranya memang dia berada pada titik yang memang aset itu mau saya geletakin juga dia terus bertumbuh. Contoh, punya tanah di Tamrin, Jakarta, misalnya. Aminin, amin. Itu kan digeletakin aja, Mbak. Ya, jangan ditanya dah harga tanahnya berapa ya. Jadi digeletakin aja, ya harga tanah terus tumbuh gitu kan. Nah, terus meningkat. Dikenakan nggak? Nah, kalau memang mau aman, kita mau merasa nyaman, merasa tenang, ya silahkan dikeluarin zakatnya. Tapi nggak Mbak keluarin juga pendapat yang mengatakan tidak dikeluarkan zakatnya juga ada. Tapi kalau misalkan dulu punya aset besar, yang ada makin hari itu aset makin turun, punya rumah nggak ditinggalin, makin lama makin rusak, hancur gitu. Nah, kalau saya cenderung memilih pendapat kalau dengan kondisi yang aset seperti itu, ya tidak dikenakan zakat, gitu ya Mbak. Silahkan mana. Jadi prinsip orang awam itu memang boleh taklid namanya. Taklid itu merujuk kepada salah satu pendapat ulama, ya. Merujuknya mau kemana nih? Mau pendapat A atau pendapat B? Nah kita mencari tahu ini pendapat A yang lebih mantap yang mana nih antara pendapat A dengan pendapat B, itulah bagian dari ijtihad. Jadi jangan takut salah juga. Waduh ada perbedaan pendapat gimana nih? Nah itu silahkan berijtihad dalam berbagai hal ya, bukan hanya dalam urusan zakat sebenarnya. Dalam berbagai hal, sungguh-sungguhlah mencari mana yang paling meyakinkan dari kita. Allah a'lam bishawab. Masih ada Bapak Ibu? Ya. Makasih Ustazah. Itu menyambung yang tadi masalah tanah tadi Ustazah ya. Itu katanya kan kalau tanah, misalnya tanah simpenan ya, dikeluarkan zakatnya. Nah itu setiap tahunnya itu nilai total apa pertumbuhannya itu yang dipresentasikan. Kemudian yang kedua, kata Ustazah tadi kalau misalnya kita pinjam di bank tadi, misalnya itu rumah, itu karena sesuai hajat itu tidak dikeluarkan zakatnya. Tapi ada batasan nggak rumahnya itu gitu? Apakah standarnya misalnya untuk rumah tipe 36 itu yang tidak keluar zakat? Tapi kalau misalnya kita ngerehab lagi pinjam di bank karena untuk lebih bagus lagi, apakah itu juga penghasilan kita itu tidak kena zakat gitu? Jadi apakah ada batasan? Kemudian misalnya kita pinjam uang untuk mobil, apalagi mobil mewah, nah itu apakah sesuai hajat juga itu? Jadi takut salah pengertian nanti sehingga tidak terkena zakat gitu. Tapi padahal itu untuk kemewahan gitu. Makasih.
Iya, baik, terima kasih. Nah, yang pertama ya, kenapa tadi terjadi perbedaan pendapat terkait dengan aset yang tidak produktif ya, aset tidak produktif tadi. Ada yang mengatakan apakah dia terkena zakat secara total ataukah memang dihitung hanya pertumbuhan asetnya saja yang kena gitu. Karena di situ terjadi perbedaan pendapat ulama sebenarnya Ibu yang saya sampaikan tadi. Karena ada ulama yang mengatakan kan harusnya yang dinilai itu hanya pertumbuhan gitu, bukan sama dengan aset total. Kalau semua aset total juga dinilai kan berat, berarti setiap tahun juga menilai aset total. Nah di situ memang terjadi kenapa ada dua pandangan yang berbeda. Ya. Nah pandangan yang menyatakan bahwa aset tersebut dia tetap harus terkena, maka nilai yang dizakatkan itu adalah total nilai asetnya, ya total nilai asetnya saja. Nah artinya nilai aset saat memang rumah tersebut tahun-tahun aset tersebut ada, karena kan setiap tahunnya kan beda aset itu. Itu kalau yang dia memang memegang pendapat aset kosong itu tetap terkena zakat. Tapi itu saya lagi katakan, ini khilafnya agak curang memang. Curang itu dalam kaitan perbedaan pandangannya agak besar ya. Agak lebih berat mengarah kepada nggak kena karena dia nggak produktif gitu ya. Karena dia tidak digunakan, apakah rumah itu memang digunakan untuk aktivitas, ataukah misalkan tanah itu digunakan untuk pertanian. Kalau digunakan untuk pertanian kan produktif jadinya. Nah, kalau dia tanah kosong sifatnya tadi. Jadi memang total dari seluruh aset. Itu kalau menurut pendapat yang memegang pendapat bahwa dia harus tetap terkena zakat. Kemudian yang kedua, dalam Islam itu kan ada sama seperti dalam konsepsi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu kan ada primer, tersier, sekunder, tersier gitu ya. Nah, yang bagian dari kebutuhan dasar itu yang mana? Yang jelas yang primer. Primer itu apa? Meliputi 3 hal tadi. Sandang, pangan, papan. Sandangnya apa? Sebatas kebutuhan makan. Yang saya sebutkan tadi, makan, kita butuhnya berapa sekali makan? Butuhnya 1 piring ya. Kalau sudah 3 piring, 4 piring itu sudah bukan kebutuhan dasar. Pakaian, kita butuhnya berapa banyak? Ya. Pakaian itu kita butuhnya berapa banyak? Kalau butuhnya jadi banyak-banyak, kayak kalau ibu-ibu tuh di lemari, antara lemari ibu-ibu isinya dengan isi lemari itu banyak, isi lemarinya tuh isi ibu-ibu atau isi bapak-bapak? Isi ibu-ibu ya, lebih banyak. Nah itu kan, karena memang itu aja kadang-kadang mau ke pesta masih bingung dia, nggak punya baju kan? Kalau baju udah 10 lemari. Nah kembali ke pertanyaan ibu tadi, ya. Jadi kebutuhan yang seperti apa gitu berkaitan dengan rumah. Standarnya memang orang untuk hidup, terhindar dia dari panas. Nah, itu tuh kebutuhan standar namanya. Kalau sudah bermegah-megah ya sudah bukan bagian dari kebutuhan standar. Kalau mobil dia bukan masuk kebutuhan standar. Itu sudah kebutuhan ini sekunder, sudah bahkan bagi sebagian orang itu jadi kebutuhan barang mewah ya. Nah yang dibatasi yang mana? Yang masuk kepada kebutuhan standar, baik itu sisi makanan, sisi pakaian maupun sisi papan. Papan di sini apa? Kebutuhan rumah tadi. Ya, kalau sudah kebutuhannya rehab lagi, ngambil bank lagi, rehab lagi, nggak kelar gitu ya, ngambil bank yang karena ngerehab terus itu tadi. Nah ini sudah harus dipisahkan. Makanya memang di dalam Islam juga poinnya Bapak Ibu sekalian, ketika terjadi percampuran, baik itu percampuran antara halal dan haram maupun percampuran antara harta yang harusnya keluar zakat dan harta yang tidak keluar zakat, itulah prinsip yang harus sangat diperhatikan di dalam Islam itu. Ya. Kayak contoh, ada orang punya pendapatan total, saya ambil tadi, pendapatan totalnya 10 juta sebulan. 10 juta ini yang harus betul-betul diperhatikan oleh kita, mana yang halal, mana yang haram, mana yang syubhat. Yang dikeluarkan zakatnya itu yang betul-betul halal. Karena Allah tidak menerima sesuatu yang sifatnya haram atau sesuatu yang sifatnya remang-remang. Subhat itu remang-remang. Contoh, mohon maaf,
Bapak Ibu terima amplop, ya. Bapak Ibu terima amplop. Ini amplop apa? Ya, ini amplop apa nih? Amplop karena dasarnya memang bagian dari kalau bahasanya bagian dari sistem yang sudah diterapkan di kantor sehingga memang kita layak menerima amplop ini, ya kan? Atau memang di amplop nggak tahu orang aja ngasih gitu. Ini kan orang ngasih amplop itu tujuannya kan macam-macam ya. Nah yang barang-barang begini Bapak Ibu sekalian, model-model seperti ini yang disisihkan, termasuk dengan pertanyaan Ibu tadi, betul-betul harus ditunaikan mana yang memang dasarnya menjadi kebutuhan pokok, kebutuhan dasar, dan mana yang memang dasarnya adalah keinginan gitu. Model saya ceritakan tadi gitu ya. Nahan-nahan dia nggak beli gamis gitu, nahan-nahan dia nggak jajan, supaya apa? Supaya pengen bisa keluar zakat gitu. Bukan kemudian ngeluarin zakat aja gitu, ngeluarin uang aja supaya dia nggak terkena zakat. Ini prinsip kehati-hatian di dalam Islam itu dalam aspek keluarnya harta di dalam zakat. Perhatikan mana yang batasan, mana harta halal dan mana harta haram, sehingga yang memang kita keluarkan adalah harta halal, mana yang memang sifatnya tadi ini kebutuhan atau ini keinginan. Nah, standar zakat itu ada di wilayah kebutuhan dasar. Mungkin begitu Ibu yang bisa dijawab. Masih ada Bapak Ibu? Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini sedikit Bu, terkait tadi ada zakat selain zakat profesi, ada juga zakat yang deposito, kemudian zakat aset, kemudian zakat saham. Nah, misalnya kan kita di zakat profesi atau penghasilan itu setiap tahunnya kita sudah keluarkan. Nah, tapi sebagian dari penghasilan itu kita sisihkan untuk mungkin membeli emas atau mungkin membeli aset-aset itu. Nah, ketika setelah beberapa puluh tahun kemudian sampai pada haulnya, apakah itu kemudian juga dizakatkan atau bagaimana itu? Ya. Jadi bahasa mudanya begini ya Pak, Bapak punya penghasilan itu kan sudah dizakatin tuh. Lalu dari penghasilan itu Bapak beli emasnya dikumpul-kumpul ternyata sudah sampai 85 gram lebih ya, misal ya. Waktunya sudah mencapai sudah haul ya, sudah 1 tahun, lebih 1 tahun misalnya. Apakah ini terkena zakat? Ya, jawabannya ya. Kenapa? Tadi pendapatan udah keluar zakat, itu zakat pendapatan namanya. Ketika kita punya aset lagi, kita sifatnya deposito, kalau dia sifatnya jelas tabungan tadi Pak ya. Nah, total tabungan juga seperti itu. Nah, di sini saya sebutkan di sini. Di zakat deposito sama, nisabnya 85 gram emas, tarifnya 2% ya, ini per tahun. Jadi kalau pertanyaannya apakah terkena zakat? Ya, untuk asetnya terkena zakatnya. Bentar. Jadi pertanyaan itu aja ya Pak. Satu aja itu ya. Saya tadi ada saya sampai, tapi saya kelewat Pak. Oh iya, mengenai saham. Untuk saham itu dividen ya Pak. Yang didapatkan itu yang dibayarkan itu adalah hasil dari dividennya. Jadi kalau total nilai ini ada dua pendapat, total nilai sahamnya juga terkena ya, ditambah dengan hasil dividennya dari saham ya proses bagi kalau bahasanya hasil yang didapat dari kita menanamkan saham. Jadi aset saham ditambah dengan dividennya. Dividen yang dibayarkan ketika yaumul hasadi, ketika Bapak mendapatkan pendapatan dari dividennya, kemudian sahamnya dibayarkan ketika mulai menghitung 1 tahun haul tadi. Jadi total aset atau nilai dari harga saham itu 2. Jadi ketika dapat pendapatannya dari dividennya dan ketika membayar total aset dari sahamnya. Karena saham ini kan bagian dari aset yang tidak bergerak, ya. Ada aset bergerak, ada aset tidak bergerak. Sekarang tuh bukan sekedar saham aja sih Bapak Ibu. Kalau kripto kan udah jelas ya.
masih banyak ini ya, simpang siurnya ya, walaupun memang masih mengandung banyak keharamnya gitu kalau untuk urusan kripto. Artinya pendapatan juga yang dari online yang memang sudah disahkan oleh Dewan Syariah sebagai bagian dari harta yang tidak bergerak tapi merupakan aset, itu tetap juga dikenakan zakat ya, dari aset yang tidak bergerak itu. Kalau misalnya itu tambahan. Baik Bapak dan Ibu, apakah masih ada yang ingin bertanya? Kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, kita akan akhiri acara Kantin Ramadan, kajian rutin Ramadan. Terima kasih Ibu Ustazah Hairuna Al-Falah yang telah memberikan kajian berkaitan dengan fikih zakat. Dengan kita telah sama-sama mempelajari, menyimak, mudah-mudahan kita tidak akan terjadi kesalahan lagi dalam menghitung aset-aset yang kita miliki. Saya lupa tadi Bu, saya boleh ambil 3 menit ya. Siapa tahu ada, karena ini kan bagian dari ini ya. Boleh ya Bu? Ini selintas saja, nanti Bapak Ibu silakan kalau mau copy juga filenya juga boleh. Terkait dengan kalau yang punya peternakan ya, binatang ternak, kambing, sapi dan sebagainya. Termasuk juga kalau ini padi, jagung, pertanian tadi ya. Nah ini nisab untuk unta tadi, saya lewatin ya, karena unta nggak ada mungkin di sini. Sapi dan kerbau ini saja. Jadi kalau sudah 30 sampai 39 ekor ya, zakatnya itu 1 ekor anak sapi atau kerbau. Itu juga umurnya kalau sudah 2 tahun lebih dan seterusnya. Gitu juga dengan zakat kambing, nisabnya 40 ekor. Siapa tahu di sini ada yang punya peternakan gitu Pak. Kalau saya nggak nyampein kan salah juga nanti. Ya kan? Nah, itu juga nisab dari zakat kambing, yang punya peternakan kambing juga seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat yang harus dikeluarkan itu tidak banyak. Dari 40 sampai 120 saja itu terkena zakatnya 1 ekor kambing betina. Cuma 1 ekor kan. Nah ini tadi sedikit tabel nisab emas yang suka beda pendapat. Cuma saya sampaikan, saya keluarkan semua di sini supaya kita nggak ribut. Yang mana nih yang dipakai? Ya, ini tadi yang 77,50 gram, ada yang 85 gram, ada yang 90,5 gram. Tapi standarnya yang kita pakai ada yang dari Dr. Wahbah Zuhaili itu yang 85 gram. Karena memang merujuk ke mazhab Syafi'i. Indonesia itu memang agak kental mazhab Syafi'inya. Nah, kalau ternyata di luar nanti ada yang pakai mazhab yang lain, ya juga jangan disalahkan, gitu maksud saya ya. Mungkin itu Bapak Ibu. Ya. Ya. Iya. Tadi sudah saya sampaikan sebenarnya tadi. Jadi yang kalau misalnya Ibu punya piutang, itu kan piutang ya. Piutang ya, uang kita dipinjam orang, itu namanya piutang. Kalau kita minjem uang orang kan utang. Piutang itu uang kita dipinjam orang. Masuk zakat, ya masuk zakat. Bagian dari pendapat. Jadi Ibu hitung ya. Belum bayar Bu. Kalau belum ada tanda-tanda hilalnya, ya sudahlah. Kalau saya untuk urusan itu sebenarnya fleksibel saja Bu. Yang dia terhitung piutang itu sebenarnya cenderung kepada zakat harta perniagaan. Jadi zakat harta perniagaan itu yang saya sebutkan tadi kan, inventory, persediaan, ditambah uang cash, ditambah piutang, dikurangi hutang, dikurangi kewajiban jangka pendek. Nah itu. Jadi kalau zakat harta perniagaan seperti itu. Kalau zakat pendapatan, Ibu hitung dulu aja pendapatan Ibu berapa, total tabungan Ibu berapa. Misalnya gini, total tabungan Ibu berapa, kalau ditambah dengan piutang itu kena nisab enggak? Nah udah gitu. Kalau nggak kena nisab ya udah Bu, Ibu nggak usah hitung zakatnya. Ya tuh, misalnya udah Ibu hitung nih ya, udah Ibu hitung memang nggak kena nisab ya udah gitu ya. Kalau nggak bayar-bayar udah urusan ya. Makanya cenderung saya bilang tadi, peletakan piutang itu lebih mengarah ke perhitungan zakat perniagaan. Ya, itu lebih kuat mengarah ke perhitungan zakat perniagaan.
Mengenai zakat pendapatan, ini kan bagian dari zakat pendapatan ya, bukan zakat perniagaan kan tadi kan. Nah ini terjadi dua pandangan. Ada yang menetapkan bahwa piutang masuk bagian dari aset, jadi harus dihitung. Ya, ada yang mengatakan bahwa belum ada tanda-tanda hilal yang mau bayar. Maka kalau di dalam akuntansi zakat, Bapak Ibu sekalian, kita mengenal ada akun akuntansi zakat, itu namanya piutang tak tertagih di akuntansi zakat itu. Jadi setiap tahun itu memang kita harus menetapkan berapa persen kemungkinan piutang tak tertagih. Bahasa mudanya orang nggak berutang tadi Ibu ya. Nah, dalam akuntansi zakat kita mengenal begitu. Nah kalau Ibu bisa tetapkan persentase, kayaknya udah saya punya ada orang yang minjem uang saya nih, si A, si B, si C, ya kan? Piutang yang potensi tidak tertagih yang mana? Ya, potensi yang tidak tertagih yang mana? Kalau ada potensi yang tidak tertagih ya sudah dimasukkan, gitu ya. Ada di ini juga ada sih rujukan nanti. Saya mau nggak ya? Kalau mau baca, ini yang punya aset. Ini ada bukunya, akuntansi zakat, panduan praktis penghitungan untuk zakat-zakat kontemporer. Karena memang berkaitan dengan aset-aset zakat ini kan berkembang, kebutuhan hukumnya juga berkembang. Kalau sifatnya zakat-zakat, perhitungan zakat klasik kan banyak, kita nggak terlalu pusing ya. Karena sudah tahu ketentuannya, sekian persen. Nah, yang berkembang ini perhitungan zakat-zakat yang sifatnya kontemporer, Bapak Ibu sekalian. Yang termasuk kemarin-kemarin tuh hasil dari online dan kemudian hasil dari nanam saham, bla 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 dan sebagainya, itu yang sifatnya berkembang. Nah, terkait pertanyaan Ibu tadi begitu ya Bu ya. Kalau zakat perniagaan hitung sebagai penambah, kalau zakat pendapatan coba Ibu prediksi mana bagian dari piutang tertagih dan piutang tidak tertagih. Demikian Bapak Ibu sekalian. Iya. Masih bisa ya? Mohon maaf mau tanya. Tadi saya agak minta pencerahan sedikit ya, karena kan tadi kalau untuk zakat profesi katanya haulnya 85 gram emas ya setahun ya. Nah, saya mau nanya untuk kayak kami nih, kami kan setiap bulan itu ada pendapatan gaji nih. Apakah nanti dihitungnya itu selama setahun itu apa tiap bulan kah kita mengeluarkan gaji? Karena kan agak rancu di situ saya, apakah tiap bulan harus ngeluarin 2,5% dari pendapatan kita atau dihitung selama 1 tahun itu menunggu sampai 85 gram emas? Ya, jadi begini. Jadi sebenarnya sudah disampaikan sih. Bisa dua-duanya. Yang pertama, kalau Mbak mau contoh gini, katakan misal saya ambil bulat ya tadi, penghasilan Mbak 10 juta, misal tadi ya. Mau 10 juta berarti kan ini udah kelihatan nih, tetapnya 10 juta nih, ya, tetapnya 10 juta. Berarti total setahun itu kan ada 120 juta. 120 juta ini kan sudah kena nisab. Untuk tahun ini sudah kena nisab. Sudah tercapai juga haulnya 1 tahun. Berarti dia wajib bayar zakat. Pilihannya 2. Mbak mau bayar sekalian setahun, ya, begitu masuk Ramadan mau bayar semua sekaligus. Udahlah saya biar tenang, pokoknya saya mau keluarin semua zakat saya setahun, jebret. Itu boleh. Ya, atau memang nunggu setahun kelamaan, nggak tahu juga umur, gitu? Entah umur sampai entah enggak. Udahlah, amannya saya keluarin aja setiap bulan, itu juga boleh. Makanya dasar prinsipnya kalau Dr. Yusuf Qardawi mengarahkan kapan saat dikeluarkan zakat profesi itu ya, mahal sedih itu hari panen. Hari panennya orang gajian kapan? Ya saat terima gajian, gitu ya. Jadi boleh berhitung, oh ya setiap bulan ternyata bulan ini saya keluarnya sekian nih. Dan dipastikan dulu saja bahwa memang penghasilan kita itu tercapai nisab. Yang 85 gram tadi. Mau ngeluarinnya sebulan sekali boleh, mau ngeluarin setahun sekali juga boleh gitu. Asal memang tercapai nisab. Kenapa saya katakan pastikan dulu nisabnya? Jangan sampai kita sudah still yakin ngeluarin setiap bulan, walaupun sebenarnya sah-sah aja sih jadi zakat ya, jadi sedekah maksud saya. Ya.
udah kita keluar setiap bulan, ternyata begitu kita hitung setahun nggak mencapai nisab gitu. Mohon maaf tadi misalkan penghasilan 5 juta tadi, setahun baru 60 juta, belum tercapai kan nisab kan? Kemudian penghasilan berapa? 7 juta. Kena nggak? 7 kali 10, 70. Mepet. Penghasilan 80 juta sebulan. 80 juta sebulan, amin ya Allah. 80 juta setahun ya. 80 juta setahun. Nah, kalau kira-kira setahun itu Bapak Ibu mencapai 80, dapat di atas 80 juta setahun, atau 85 tadi ya untuk ukurannya ya, kan ngambil amannya aja ya. Kita kan nggak tahu harga emas bergeraknya berapa nih. Memang mau kita tercapainya, misalkan tercapai harga nisabnya sekarang emasnya 1 juta, ya berarti 85 gram emas kan begitu ya. Asal sudah lewat dari situ misalnya 90 juta, 100 juta ya wajib keluar zakatnya. Gitu ya Mbak? Insyaallah. Allah. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya dan sudah dijawab oleh Ibu Ustazah. Yang perlu kita pahami di sini bahwa hikmah dari berzakat itu akan menjaga harta kita, menyembuhkan penyakit, memperbanyak harta dan mensucikan jiwa. Insya Allah kalau ini kita lakoni, kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menjalankan apa yang diperintahkan. Baik, sebelum kita akhiri, mari bersama kita berdoa yang akan dipimpin oleh Pak Delail SAG. Kami silakan. Baiklah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yahmidana wa yukarim asidah ya rabbana alhamdulillah syukur kama yanbaghi jalikal karimi wa ta'ala syaitan. Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidun alayya wallahu mu'awwal bi kulli syai'in alim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma asbisan bil arwa bis sama wa huwa as-sami. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa wa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa wa'fu anna. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wadkhilna jannata ma'al abrari aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, dengan berakhirnya doa maka usai sudah acara kantin Ramadan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung pada hari ini. Dan untuk mengakhirinya mari kita sama-sama membaca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita hari ini. Dan marilah kita akhiri dengan ucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.